Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sebagaimana kata pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi izinkan ibu memperkenalkan diri ya. Perkenalkan, nama ibu Nida Nabila, bisa dipanggil Ibu Nida. Halo, Ibu Nida. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan Hani pimpin doanya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Oke, Habibah, hadir. Nanda, Hani, Nabila Usti. Oke, alhamdulillah hari ini anak-anak masuk semua ya. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajarannya supaya anak-anak lebih semangat dan lebih fokus, kita tepuk semangat dulu yuk. Yuk. Ayo anak-anak silakan berdiri. Nah, jadi akan ibu contohkan terlebih dahulu ya. Jadi yang pertama itu kita mulai ya. Kalau misalkan ibu bilang mana semangatmu, kalian jawab ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Semangat satu, semangat dua, semangat tiga, semangat 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 Oke, bisa diikuti? Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Semangat satu, semangat dua, semangat tiga, semangat Makasih anak-anak, silakan duduk kembali. Jadi anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang sikap saling menghargai terhadap teman, anggota keluarga, dan juga dalam lingkungan masyarakat. Nah, hari ini kita juga akan masih belajar yang berkaitan dengan materi sebelumnya, yang dimana tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu menjelaskan karakteristik individu anggota keluarganya dan individu di sekitarnya. Kemudian peserta didik juga mampu mengidentifikasi dan menjelaskan jenis pekerjaan terkait kegiatan ekonomi yang dilakukannya. Kemudian peserta didik juga mampu mengidentifikasi tokoh-tokoh dalam cerita fiksi. Nah, sekarang ibu akan bertanya nih, pernahkah anak-anak bermain dengan teman yang memiliki hobi berbeda? Pernah. Nah, coba di sini siapa yang hobinya berenang? Saya. Siapa yang hobinya baca buku? Saya. Siapa yang hobinya memasak? Saya. Oke, ternyata anak-anak di kelas 4 memiliki hobi yang berbeda-beda ya. Nah, perbedaan dari hobi-hobi yang dimiliki anak-anak itu menunjukkan bahwa setiap individu itu tuh memiliki karakteristik yang berbeda. Perbedaan inilah yang dapat disebut dengan keberagaman karakteristik individu. Nah, sehingga bagaimana sikap kita dalam menyikapi keberagaman karakteristik individu? Sikap kita adalah dengan tidak saling mengejek, saling menghargai perbedaan, kemudian kita juga dapat saling tolong-menolong dan juga saling menghargai. Nah, kemudian ada pun manfaat dari keberagaman karakteristik individu. Yang pertama itu adalah dapat menumbuhkan sikap saling menghargai, dapat mempererat persatuan dan kerjasama, serta dapat menciptakan lingkungan hidup yang lebih harmonis. Nah, selanjutnya itu kan tadi ibu membahas terkait keberagaman hobi. Nah, selain itu juga terdapat keberagaman jenis pekerjaan, yang dimana keberagaman jenis pekerjaan tersebut dapat mempengaruhi perbedaan jenis kegiatan ekonomi yang dilakukan. Antara lain yang pertama itu ada kegiatan produksi
di dalam kegiatan produksi itu berarti adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Contoh dari kegiatan produksi itu apa? Yang pertama itu ada petani menanam padi, kemudian ada juga pengusaha kue yang memproduksi kue dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu ada kegiatan distribusi, yang dimana kegiatan distribusi berarti kegiatan menyalurkan barang atau jasa. Nah, contoh dari kegiatan distribusi itu apa? Contohnya itu adalah kurir paket. Siapa di sini yang suka berbelanja? Banyak ya. Nah, itu kan berarti kurir paketnya mengirim atau menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Dan tentu juga contoh lainnya seperti agen-agen yang biasanya tuh memproduksi mengirimkan barang atau produk dari produsen ke konsumen. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada kegiatan konsumsi, yang dimana kegiatan konsumsi itu berarti adalah kegiatan menggunakan barang atau jasa. Nah, contoh dari kegiatan konsumsi itu adalah misalkan nih anak-anak jajan di kantin, membeli jajanan di kantin, itu termasuk kegiatan konsumsi. Kemudian misalkan anak-anak menggunakan transportasi umum menuju sekolah, itu juga termasuk kegiatan Konsumsi. Nah, jadi tadi kan Ibu menjelaskan terkait jenis-jenis kegiatan ekonomi. Nah, jadi apa sih kegiatan ekonomi itu? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, sekarang di sini Ibu ada media pembelajaran, yang dimana media pembelajaran ini akan membantu anak-anak dalam mengidentifikasi jenis kegiatan ekonomi. Jadi, anak-anak di sini ada sebuah gambar pena yang di belakangnya itu terdapat contoh kegiatan ekonomi. Jadi silakan anak-anak nanti ambil salah satu gambar ini, kemudian masukkan ke dalam jenis kegiatan ekonomi apa? Apakah kegiatan ekonomi produksi, distribusi, atau konsumsi? Jadi silakan taruh contoh kegiatan ekonominya ke dalam jenis kegiatan ekonomi yang sesuai ya anak-anak. Oke, siapa di sini yang mencobanya? Ibu membeli sembako. Nah, contoh kegiatan ekonomi apa itu? Konsumsi. Konsumsi. Ya. Yeay. Oke, terima kasih Hani. Iya. Nah, jadi itu adalah contoh jenis-jenis kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, selanjutnya di sini ada sebuah cerita fiksi yang berjudul Warung Busari, yang dimana di dalam cerita ini terdapat kegiatan ekonomi yang dilakukan. Dan selain itu di dalam cerita ini juga tentunya terdapat tokoh-tokoh, yang dimana tokoh berarti pelaku dalam cerita. Kemudian juga ada watak, yang dimana watak itu berarti sifat tokoh dalam cerita. Kemudian juga terdapat latar, yang dimana latar berarti tempat atau waktu kejadiannya cerita. Kemudian juga terdapat alur, yang berarti urutan jalannya cerita. Kemudian yang terakhir ada amanat, yang berarti pesan yang ingin disampaikan oleh penulis. Nah, selanjutnya di sini Ibu ada lembar kerja, yang dimana nanti anak-anak Ibu minta untuk menjawab dan berdiskusi terkait sama seperti yang ada di layar ini terkait cerita Warung Busari. Jadi di sini silakan anak-anak untuk berdiskusi dan menjawab pertanyaan yang ada ya. Dan Ibu
barang produksi saat membuat kue kering dan hidangan barang dagangan. Oke, benar. Lanjut kelompok 4. Saya perwakilan dari kelompok 4 menjawab pertanyaan yang pertama, toko Busari, Riko, Dina, Danu, dan Maya. Latarnya itu warung Busari di desa Maju Jaya. Amanatnya itu kita harus menghargai perbedaan kemampuan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Oke, benar semua ya. Terima kasih ya teman-teman. Iya, betul. Sebentar, di sini Bu ada reward untuk kalian. Terima kasih Bu. Terima kasih anak-anak. Nah, jadi benar ya. Jadi dalam lembar kerja tadi kita belajar bahwa di dalam cerita tersebut terdapat tokoh-tokoh, terdapat amanat, terdapat latar, dan juga di dalam cerita tersebut terdapat kegiatan ekonomi yang dilakukan, yaitu ada distribusi, konsumsi, dan juga ada produksi. Kemudian juga karena adanya keberagaman kemampuan yang ada dalam tokoh-tokoh dalam cerita tersebut, sehingga kegiatan ekonomi yang dilakukan pun dapat berjalan dengan lancar. Nah, baik. Selanjutnya kita akan melakukan evaluasi. Jadi di sini Ibu ada soal pilihan ganda dan juga isian. Silakan anak-anak kerjakan secara individu ya. Yuk. Oke, silakan dikerjakan. Oke, apa sudah selesai anak-anak? Sudah, Ibu. Ya, silakan masuk kembali. Oke, terima kasih anak-anak untuk pembelajaran kita hari ini. Jadi kesimpulan dalam pembelajaran kita hari ini, kita belajar bahwa keberagaman karakteristik individu itu berarti bahwa setiap individu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Contohnya tadi ada keberagaman hobi, jenis pekerjaan, terus juga suku, budaya, agama, dan sebagainya. Yang dimana manfaat dari keberagaman karakteristik individu itu adalah dapat menumbuhkan sikap saling menghargai, dapat menciptakan lingkungan hidup yang lebih harmonis, serta dapat mempererat persatuan dan kerjasama. Kemudian ada juga kegiatan ekonomi, yang dimana kegiatan ekonomi itu berarti adalah kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Yang dimana jenis kegiatan ekonomi itu ada 3, yaitu ada produksi, konsumsi, dan juga distribusi. Kemudian ada cerita fiksi, yang dimana cerita fiksi itu adalah cerita khayalan yang ditulis berdasarkan imajinasi penulisnya. Yang dimana di dalam unsur cerita fiksi itu ada tokoh, ada amanat, ada latar, alur, dan juga ada tema. Oke, bagaimana anak-anak pembelajaran kita hari ini? Apakah ada yang bingung atau adakah yang ingin ditanyakan? Tidak, Ibu. Cukup ya. Oke, baik anak-anak. Sebelum kita pulang, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan nanti dipimpin doanya. Doa mulai. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, terima kasih anak-anak untuk pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi aktifnya. Untuk itu, Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu ke pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum